Soalnya ya. Polri yang terhormat Bapak Sigit, Pak, gimana Pak? Katanya Bapak lagi Mail digerebek. Tak suara memfitnah pihak kepolisian. Pak Hani udah di dalam kosan kamu. Tuh nih fotonya nih. Bapak yang di Polda Metro Jaya, tuntaskan ini semuanya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke, kali ini kita stop dulu tentang Loli karena ada yang lagi viral dan ini muncul di FYP aneh berkali-kali teman-teman. Jadi berita ini masih terkait dengan Nikita yang kalian suka ya, Nikita Mirzani. Sekarang asistennya bermasalah ya, yaitu si Mail teman-teman ya. Ternyata efek dari Isa Zega itu bisa kemana-mana, larinya ke Loli, larinya ke asistennya. Wah, mulai ya bercabang kemana-mana. Wow. Pada nyerang Nikita Mirzani. Saya kalau jadi Nikita pusing sih karena berbagai sisi diserang ya. Ada dari Loli nyerang, ada dari Isa Zega yang penistaan agama nyerang, terus ada lagi dari skincare, SS ya. Banyak guys masalahnya Nikita Mirzani ya. Mari kita ikutin aja kasusnya kayak gimana perkembangannya. Sebelum mulai videonya, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe, dan untuk kemajuan channel ini silahkan yang pengen beli minyak wangi dari Nikita Mirzani ini sangat wangi guys, yang aroma tuh enak banget. Sabar. Gue udah nggak pengen cium dulu ya aromanya. Spraynya juga enak guys. Enak banget. Atau misalnya ini habis nih guys, parfum Nikita Mirzani habis. Saya punya rekomendasi dari Hin ya. Kalau Hin ini aromanya dia lebih kayak fresh gitu ya, wangi. Nih. Aduh. Jadi ngonten juga enak ya, wangi-wangi gitu. Bang, tapi saya nggak cukup duit. Saya punya parfum merek Braven ya. Ini saya sampai check out 2 karena harganya murah loh. Hayya, dibeli. Ya, yaudah. Silahkan nanti setelah kalian nonton video ini, jangan lupa linknya ada di deskripsi untuk kemajuan channel ini. Gue sebenarnya kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Tanggapan Nikita Mirzani soal Mail. Soalnya ya. Saya tuh Lafiat, dia nol. Mau beli handphone? Nah, dia mah happy guys. Lagian ada anehnya, grup sana kok tahu banget gitu apa-apa yang terjadi. Kalian kerja sama ya sama polisi ya? Geng sebelah. Berarti selama ini dugaan geng sebelah bener dong. Apa tuh? Ya jadi Mail ini kayaknya kenapa? Biar Mail aja deh yang jelasin, jangan saya ya. ada di sosial media. Saya cuma mau bilang, kemarin polisi datang ke kosan saya itu bukan menggerebek saya, tapi nyongkel heksos saya dan matiin sikring saya. Saya juga bingung, saya bukan saya bukan gembong, saya bukan maling, saya bukan apapun itu. Tiba-tiba datang 9 orang yang dimana saya masih tidur jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Terus saya bingung, tiba-tiba udah ada penyitaan barang seperti handphone saya, karena saya bingung, saya belum dapat laporan panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga, itu tidak ada. Tiba-tiba udah ada 9 orang untuk menyita. Saya juga bingung. Itu Bapak polisi, saya bertanya, Bapak polisi itu kemarin mungkin dapat mobil satu-satu kali ya dari pelapor ya? Kok bisa didatengin kepolisian? Setahu saya nih, kalau saya salah mohon dikoreksi, biasanya dikirim surat dulu ya untuk melakukan pemeriksaan gitu kan. Nggak tiba-tiba langsung, ya kecualian emang kasusnya berat. Itu makanya biasanya bakal didatengin, digerebek. Biasanya kalau panggilan ke 1, kedua, sampai ketiga itu nggak datang, mau bener nggak ini laporan ini gitu. Mau dikonfirmasi dulu nih, ini beneran nggak ada laporan ini, masalahnya ini gitu. Si Mail, kecuali si Mail ini nggak kooperatif. Tapi ini kok belum ada panggilan ya? Ini dari klarifikasi Mail sih, aneh ya. Lanjut. Bagaimana? Kepada Bapak Kapolri yang terhormat Bapak Sigit, Pak, gimana Pak? Katanya Bapak lagi bebenah untuk supaya warga rakyat Indonesia ini percaya lagi sama polisi. Tapi kenapa masih ada yang melenceng? Ini dari polisi cyber. Polisi cyber yang dimana dia tiba-tiba, saya belum dapat surat panggilan apapun, tiba-tiba udah ada penggerbekan di tanggal 15 Januari kemarin. Gitu. Saya juga bingung Pak, saya tidak ada panggilan pertama, tidak ada panggilan kedua. Terus dia gitu, tiba-tiba itu yang ngelapor di tanggal 3 Desember sampai naik ke penyidikan tanggal 30 Desember. Itu gimana Cepet, Pak? Ya? Itu gimana? Polisi cyber ini apakah sudah dapat mobil atau dapat rumah satu-satu? Saya tidak tahu. Karena prosesnya begitu cepat.
Tolong Bapak Kapolri, Bapak Sigit, jangan karena saya rakyat kecil, saya diginiin. Coba Bapak, terima kasih Pak, salam hormat. Dan yang saya bingung lagi adalah saya dilaporkan itu tanggal 3 Desember. Terus kasusnya udah naik ke penyelidikan itu tanggal 30 Desember. Tapi kemarin bapak-bapak oknum dari cyber baru ngasih saya surat panggilan pertama itu untuk di tanggal 17 Januari yang dimana saya harus ke Timika. Tapi kenapa saya bingungnya adalah kenapa udah ada penggeledahan dan penyitaan barang yaitu handphone saya. Dan mereka nih, bapak-bapak oknum cyber ini, mereka sampai tahu handphone saya itu iPhone 15 Pro Max. Oke, ini saya bisa menjelaskan teman-teman. Kenapa polisi cyber tersebut tahu HP yang digunakan Mail 15 Pro Max itu karena IP ya. Ketika kalian ngupload itu IP-nya ada tuh di situ. Kalian gunain HP apa itu ngebaca tuh ya. Itu saya sangat paham ya. Tapi ini sangat aneh gitu ya. Atau udah peraturannya udah sangat berubah teman-teman. Yang dalam arti di sini kalau pengen melakukan pemeriksaan ya itu harus digerebek dulu. Mungkin ya sudah berubah. Aturan kata si Mail kan kayak gitu kan. Baru dikasih surat sambil grebek ya. Keren, ngeri kali ya. Yang mereka cari adalah di awal itu pas mereka masuk ke kamar saya setelah nyongkel hekso saya, itu yang mereka cari adalah mana iPhone 15 Pro Max-nya. Oke. Coba tolong buat Bapak Kapolri yang terhormat Bapak Sigit, tolong benahi ini oknum-oknum cyber yang kemarin. Terima kasih Pak. Oke, di sini Mail buat statement lagi. Cepet banget ya. Gua dilaporin 3 Desember. Terus tiba-tiba naik ke penyelidikan tanggal 30 Desember. Sedangkan saya belum pernah ada panggilan apapun. Masa tiba-tiba udah naik dik. Terus saya didatangi polisi cyber tanggal 15 Januari dan meminta iPhone 15 Pro Max saya. Dan saya baru dikasih surat BAP pertama tanggal 17 Januari. Waduh, kok bisa gitu ya? Atau peraturannya udah berubah? Kita berpikir positif saja ya, sebagai netizen sudah berubah aturan. Ini waktunya gue untuk bahas Mail. Jujur tadi pagi gue baru tahu nih masalah Mail karena seperti yang kalian tahu gue itu sekarang lagi seru-serunya dagang. Gue lagi happy-happynya jualan. Jadi tadi pagi gue live dan banyak yang bilang Kak Mail digerebek, Mail digerebek. Nah ini pemikiran si bodoh ini ya, gue sebagai orang awam itu mikirnya kalau nggak narko, museum. Bener kan? Karena yang namanya penggerebekan itu identik sama museum atau narko. Ternyata enggak coy. Gue itu nggak mau ikut campur yang masalah MM-an itu ya. Gue nggak tahu, gue tidak tahu bentuknya seperti apa. Duit 5M itu gue tidak pernah melihat, yang 2M juga gue nggak tahu. Karena 5M ini apakah statement Nikita Mirzani itu ya? Karena udah kita bahas sih. Oke, di sini ini nggak mau ngebahas 5M. Nah kalau kita perhatikan ini sudah semakin sudah semakin melebar kemana-mana. Yang tadinya fokusnya itu si Sahrul jadi tersangka, terus backingannya pada muncul semua dan melebar kemana-mana. Tiba-tiba Laura kabur. Ini udah makin kayak benang kusut, bener gak? Bener. Gue cuma mau fokus di masalah penistaan agamanya si Sahrul. Tapi untuk yang satu ini gue ini udah gak beres. Si Mail ini kan baru bisa tidur tuh pagi ya. Jadi dia baru tidur jam 5:30. Terus tiba-tiba dia kebangun karena ada suara yang nyongkel-nyongkel. Ada suara orang nyongkel-nyongkel heksosnya dia. Kebangun ada dibukalah. Tiba-tiba pas dibuka ada 9 orang petugas kepolisian ya menggeruduk masuk. Di uniknya lagi ya, Mail ini 9 banyak banget loh. Ini kasusnya sudah naik penyidikan, tapi Mail sebagai saksi terlapor, dia tidak pernah mendapatkan surat panggilan pemeriksaan pertama, kedua nggak ada. Surat pemeriksaan dia itu baru diterima saat penggerebekan itu. Dan kocaknya lagi, lawaknya lagi nih, cuma HP-nya yang diambil. Mailnya tidak diamankan. Udah gitu lucunya, ada surat dari pengadilan juga. Kok ada surat? Jujur, gue jadi mempertanyakan, ada apa nih hukum kita nih, hukum Indonesia tuh gimana nih? Apalagi kubu pelapor itu udah koar-koar seakan-akan sudah ada koordinasi dengan pihak kepolisian. Dengan dugaan ada koordinasi dari pihak kubu pelapor dengan kepolisian, saya jadi mempertanyakan kredibilitas polisi Indonesia itu seperti apa. Maaf, tapi ini hukum kayaknya cuma jadi bahan ancaman gitu loh. Jadi kehilangan taring, jujur ya. Jadi kayak kehilangan taring. Ini jadi makin makin menguatkan bahwa hukum di Indonesia itu bisa dibeli.
I mean kalau misalnya lu bisa beli hukum atau lu bisa mengatur hukum dengan uang lu yang banyak itu, nggak usah koar-koar. Kasian kan, kepolisian jadi makin jelek nilainya di mata kita. Sekali lagi saya tidak mengomentari masalah miliaran-miliaran itu, saya tidak tahu apa-apa soal itu. Tapi di sini saya hanya mempertanyakan gimana sih nih Pak hukum di Indonesia? Diingat kisahnya si Lucinta Luna ya, yang dimana Lucinta Luna ini belum diumumin nih kasusnya ya, tapi udah ada yang koar-koar. Kalian masih paham lah siapa itu? Ya kita sebut aja inisialnya si Z ya. Z, entah siapa Z itu. Bingung kan kalian ya? Nonton aja lah di konten Lucinta Luna ya. Ini hampir mirip nih ya kasusnya. Waduh, seru. Oke, kita lihat tanggapan dari Isa Zega ya. Kalau seandainya apa yang kamu ucapkan tidak terbukti, kamu bisa kena undang-undang pasal 317, 310, dan 311. Nggak mau lagi kan kena pasal 3 lapis. Jangan tantrum, ya. Kalau tidak salah, jangan tantrum, ya. Nggak usah bersuara memfitnah pihak kepolisian, ya. Kamu datang, hari ini kan kamu datang, udah datang. Nggak usah ada alasan ke Timika lah, ke Papua lah, nggak usah. Ya, langsung aja datang ya daripada dijemput paksa gitu. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya sudah melakukan sesuai dengan hukum acara. Ya, kalau kamu tidak mengerti hukum, kamu konsultasi kepada pengacara. Gitu, jangan langsung memfitnah pihak kepolisian. Tidak boleh seperti itu. Oke, Isa Zega was itu dia kontroversial. Kita lihat tanggapan dari netizen. Artinya Panda suruhan mami online masuk ke rumah Mail. Curiga aku, masuknya aja kayak maling. Suka banget mami online, sopan, cerdas, nggak emosi, wanita Oh, saya tidak ikut-ikut ya memuji orang ya. Teknik tim mami oleng, aku mah cantik, lemah lembut orangnya. Nah, kalian ada di tim mana nih? Tim asistennya Nikita Mirzani atau timnya Isa Zega? Karena baru-baru ini kalau kalian tahu ya, sekarang mereka itu lagi bersatu guys ya. Nah ini nih bersatu nih fotonya nih. Ada SS yang emang diserang Nikita Mirzani nih tentang masalah skincare, overclaim, terus penistaan agama diserang. Bahkan di sini ada Fitri Suhen ya, Fitri Suhen. Terus ini juga ada masalah skincare sama Doktif ya, diserang juga ya sama Nikita Mirzani ya. Kalau nggak salah Nikita Mirzani, kalau salah mau dikoreksi, itu disebut, lihatlah itu wajahnya itu kusam aslinya ya, aslinya itu kusam. Terus perawatannya nggak pakai skincare dia sendiri ya ini. Terus ini ada siapa ya, agak lupa ini bermasalah intinya, Marisa kalau nggak salah ya. Ya sorry agak lupa ini ya. Kalau ini Fitri udah pasti musuh bebuyutan lagi ngumpulin pasukan untuk lawan satu Ultraman. Oke, apakah ini nyerangnya dari bawah dulu ya, cet baru ke intinya? Karena kalau nyerang ke intinya si NM agak sulit nih ya. Kenapa netizen bisa bilang Panda nyuruh Isa Zega? Karena emang ada momen dimana si Panda datengin ke kosnya Mail gitu. Itu jaraknya nggak jauh guys ya, jaraknya nggak jauh. Ini aja diposting sekitar 1 minggu yang lalu ya. Kita lihat nih, Panda makin meradang sampai mendatangi kosnya Mail. Aku di kosanmu nih, ayo jalan kita makan bakso, aku traktir sampai puas sayang, mumpung cuacanya lagi hujan beb. Alias Ismail Marzuki, Mail Syaputra alias Ismail Marzuki. Aku udah di depan, udah di dalam kosan kamu. Nih, ini kosan kamu kan? Ayo turun kita makan bakso. Aku di teman-teman, jaraknya itu nggak jauh ya. Terus bertepatan dengannya berkumpulnya si SS dengan Fitri itu, ini makin ada kecurigaan nih ya. Kita lihat komentarnya. Wah seru nih kayaknya kalau di ring Mail vs Wanda. Iya tapi saya nggak jadi kering. Mainnya hukum di sini ya. Ya kita lihatlah perkembangannya. Nah, jadi netizen lagi curiga nih sama ada apa nih perkumpulan mereka berempat bersatu gitu kan. Kayaknya si SS bersuara nih. Ntar. Hari terakhir kemarin Dokter Reja dihina-hina, dikatain mukanya abu-abu. Ini aku kasih tahu sama kalian ya. Ya, yang belum pernah ketemu sama sekali sama Dokter Reja. Dokter Reja itu mukanya nyamuk, ya nyamuk, semut lewat di mukanya itu kepleset. Saking glowingnya. Tidak ada yang namanya abu-abu di muka Dokter Reja tuh. Dokter Reja tuh orang yang nggak make up. Dokter Reja tuh orang yang nggak pakai bedak-bedak tebal. Licin mukanya, selicin-licinnya. Dan kalian tahu kenapa? Makanya Dokter Reja dihina-hina, begeng lah, muka abu-abu. Karena semua proses ini udah ditangani sama
Polda Metro Jaya. Semangat ya Bapak yang di Polda Metro Jaya, tuntaskan ini semuanya, kejahatan ini, pemerasan ini, tuntaskan semuanya. Semangat Bapak. Kita lihat di komentar ya. Gue pernah ketemu abu-abu anjir. Ini kok ada yang pernah ketemu. Penutupan akhir video ya, kita bakal baca 3 top komen tiap di video sebelumnya. Biarkan Loli merajalela. Nanti pasti ada titik di mana dia tersandung dan jatuh syukur. Biar Allah yang menegur. Buat Mama Nikis sabar ya saya. Yalah baper sama ayah tirinya. Waktu Nikmir di penjara kan Antonio yang jaga Loli. Jadi dia baper, diperhatikan ada rasa. Videonya sampai sini aja ya. Saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Hanya subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.